Puluhan pesawat tempur tanpa awak TNI serbu Ambalat Malaka. Insiden Malaysia usir nelayan Ambalat. TNI terus berinovasi mengembangkan pesawat tempur tanpa awak setelah pembelian 60 drone dari Turki. Drone tersebut akan digunakan untuk patroli di Ambalat, Selat Malaka, Natuna, dan perbatasan Samudera Hindia. Penempatan pesawat tanpa awak ini merupakan bentuk kewaspadaan tinggi setelah insiden dengan Malaysia 16 tahun silam, yakni pada tahun 2005, 2007, dan 2009. Diketahui, pada tahun 2007, jet tempur Malaysia memasuki wilayah Ambalat dan menyusup 5 kali dengan kapal perang. Mereka bahkan memepet KRI Untung Suropati sebelum akhirnya diusir paksa oleh TNI. Ada pula kasus penangkapan 4 nelayan Indonesia yang diintimidasi dan dipaksa menandatangani pernyataan untuk tidak melaut di Ambalat pada tahun 2009. Sebelumnya, pada tahun 2007, sebanyak 16 nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di Ambalat juga diusir. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya 36 kasus pelanggaran kapal Malaysia di Ambalat, sehingga TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara meningkatkan kewaspadaan dan memperketat penjagaan di Ambalat, Selat Malaka, dan Natuna. Global Firepower, lembaga yang secara khusus memberikan peringkat kekuatan militer dunia, mencatat bahwa pada tahun 2007 dan 2009, jet tempur Malaysia memang lebih unggul dibanding Indonesia. Namun, sejak tahun 2022, keadaan berbalik. TNI Angkatan Laut dan Udara kini berada di peringkat ke-13 dunia, sementara Malaysia hanya berada di peringkat ke-42 dari 145 negara. Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masuk dalam 15 besar kekuatan militer dunia. Tak puas hanya dengan membeli 4 kapal perang jenis patroli, TNI juga mempertimbangkan mendatangkan kapal induk sekelas Giuseppe Garibaldi. Kapal ini tidak hanya dilengkapi dengan peralatan canggih dalam sistem perang modern, tetapi juga memiliki landasan dan hangar untuk pesawat ringan, termasuk 60 drone Turki yang dianggap sebagai perpaduan kekuatan strategis. Kepala Staf TNI Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa wilayah perbatasan yang memiliki banyak jalur tikus seperti Selat Malaka, Ambalat, dan Natuna membutuhkan sistem pengawasan canggih berbasis drone. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, mengungkapkan bahwa pengembangan drone Male oleh PT DI akan berjalan bersamaan dengan rencana pembelian drone Bayraktar dari Turki. Ia berharap, ke depan akan terjalin transfer teknologi antara Turki dan PT DI untuk mengembangkan drone Male Elang Hitam. Dengan demikian, drone ini akan semakin canggih dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan TNI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.